Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum sama Mesia, Kristus anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Dan semoga saudara-saudara sekeluarga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap jaga jarak dan tetap jaga diri, jangan sampai menjadi rantai penyebar COVID. Dan kiranya Tuhan segera menolong supaya COVID sudah selesai, krisis sudah selesai di negara kita, sehingga kita boleh hidup normal lagi seperti biasa. Dan selamat selesai mengikuti liturgi minggu yang dipimpin oleh beberapa romo di paroki-paroki lain. Dan saya akan memberikan homili untuk minggu ini. Ini hari Minggu peringatan namanya Minggu Orang Lumpuh. Kita akan maju perjalanan kita, nanti sebentar lagi kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Baru setelah itu sampai kepada Minggu Pantekosta. Di dalam bacaan Kidung Gereja ini masa Pentakostarion. Karena kita akan memperingati hari perjalanan liturgis kita menuju kepada perayaan Pantekosta. Pada hari ini, pada minggu ini, Minggu Orang Lumpuh ini, bacaan kita dari epistol, maksudnya dari surat-surat Rasul, itu dia diambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 32 dan 42. Tolong bacakan. 32 sampai 42. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Sedangkan bacaan Injil, saya baca dari Injil Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya selalu bahagia. Dan tidak ada pula yang namanya selalu menderita. Bahagia dan menderita itu silih berganti. Seperti roda pedati yang kadang-kadang menggiling di atas, kadang-kadang di bawah. Dan demikianlah kita melihat di dalam bacaan kita kali ini. Dikatakan dalam ayat 1 dari Injil Yohanes pasal 5 ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kita tidak tahu hari raya apa ini. Kalau hari raya Paskah biasanya disebutkan dalam Injil Yohanes ini hari raya Paskah. Mungkin ini hari raya Pondok Daun. Atau mungkin hari Pentakosta, karena tidak dijelaskan. Tapi yang jelas ini hari raya. Hari raya itu tempatnya orang bersuka cita. Hari raya itu tempatnya orang bergembira. Hari raya itu tempatnya orang merasa bahagia. Dan orang pada datang ke tempat di mana kebahagiaan itu ada. Ya memang saya katakan tadi, di dalam sisi kehidupan itu ada kalanya kita gembira. Ya macam-macam gembira itu. Dapat rezeki bisa gembira, kelahiran anak bisa gembira, sembuh dari sakit bisa gembira, bertemu dengan saudara yang telah jauh tempatnya tidak bertemu juga gembira, bertemu dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu juga gembira. Kegembiraan itu ada macam-macam alasannya. Dan Yesus ikut di dalam kegembiraan manusia ini. Yesus menghendaki supaya manusia juga berbahagia. Oleh karena itu ada ajarannya tentang berbahagia. Berbahagialah kamu jika ini, berbahagialah kamu, dan selanjutnya di dalam Injil Matius pasal ke-5. Dan yang dikehendaki oleh manusia adalah memang hidup bahagia. Tapi kadang-kadang manusia keliru mencari kebahagiaan itu apa. Kebahagiaan disangka kalau hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi itu dapat memberi kebahagiaan. Mungkin itu kebahagiaan sementara dan kebahagiaan semua. Dan bahwa kebahagiaan yang duniawi itu bisa bersifat sementara, kita lanjutkan dalam bacaan kita itu. Di dalam pasal 5 ayat 2 ini dikatakan, di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam. Mengapa disebut pintu gerbang domba? Memang itu ada kandangnya domba yang dipersiapkan esok paginya dombanya untuk dipersembahkan di bait Allah. Karena menurut kitab Taurat, setiap pagi dan sore imam harus mempersembahkan kurban.
Dan setelah imam, pada waktu imam mempersembahkan kurban itu atau mempersembahkan dupa, umat sembahyang di luar. Oleh karena itu pada zaman itu, zamannya Musa, sembahyang itu 2 kali sehari yang dibarengi dengan saat ketika imam itu mempersembahkan kurban. Coba kita baca di dalam Keluaran ya. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-29, kita baca demikian saudara. Keluaran pasalnya yang ke-29, kitab suci mengajar kita demikian. Keluaran pasalnya yang ke-29 dikatakan demikian. Ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Tolong bacakan. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Tetap tiap-tiap hari. Berarti setiap hari ada kurban itu ya, pada zaman itu. Terus? Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu siang. Berarti ada 2 kali sembahyang, 2 kali mempersembahkan kurban. Dan pada waktu imam, di samping mempersembahkan kurban itu, imam juga membakar dupa, membakar ukupan. Kita baca di dalam pasal yang ke 20, bentar, pasal 30 ya. Ayat 7. Di atasnya Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Ayat 8. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi 2 kali mereka membakar korban pagi, lalu Harun membakar dupa pagi juga, lalu membakar korban sore, Harun membakar dupa. Dan inilah yang dilakukan dalam gereja ortodoks. Ada sembahyang singsing fajar, yaitu sembahyang pagi ini, di mana waktu itu dipersembahkan dupa. Ada sembahyang dengan persembahan dupa pada waktu itu, dan sore hari yaitu sembahyang senja, itu ada juga persembahan dupa. Itu berasal dari sini. Kebiasaan dalam gereja ortodoks ada sembahyang singsing fajar membakar dupa di gereja maksudnya, dan sore hari di gereja juga membakar dupa, itu berasal dari sini. Dan pada waktu orang membakar dupa dan mempersembahkan korban inilah umat sembahyang di luar. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 9 dan 10. Lukas pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Zaman Daud, imam itu dibagi dalam tugas-tugas. Jadi ada undinya di zamannya Daud. Kita baca dalam 1 Tawarikh 25, kita dosa baca sendiri nanti di rumah. Pada zaman Daud itulah dibaginya pembagian imam-imam yang bertugas. Di dalam 1 Tawarikh pasal 25. Teruskan. Untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Terus. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Jadi waktu sembahyang umat itu bersamaan dengan waktunya imam membakar, mempersembahkan kurban dan membakar ukupan ini. Nah, kembali kepada Yohanes 5 tadi ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Saya katakan tadi mengapa pintu gerbang domba, memang dombanya disiapkan. Makanya pada waktu Natal, mengapa ada gembala di padang? Sebenarnya padangnya itu di Bethlehem, itu dekat Yerusalem, nggak jauh. Hanya 1-2 kilometer lah, nggak jauh dari Bethlehem dan Yerusalem. Makanya kalau dombanya didatangkan dari kampung ya tidak mungkin, nah, maka dombanya ditaruh di situ. Makanya kalau ada mengatakan bagaimana mungkin ada bulan Desember, seandainya ada argumentasi kan, bulan Desember itu kan masanya orang musim dingin, domba mati di padang. Mereka tidak tahu bahwa di padang itu padang dekat Bait Allah.
Memang dombanya ada di situ, setiap hari harus ada domba itu. Nah ini di pintu gerbang domba itu tempat lewatnya gitu. Domba-domba itu untuk disembelih. Jadi alasan menolak Natal karena itu bulan Desember nggak mungkin ada domba di padang. Dombanya itu itu ditungguli gembala itu di tempat kandang yang dekat dengan Bait Allah, nanti paginya dibawa ke Bait Allah. Nah di sini Yesus ada di sana dan di situ ada kolam domba, ada 5 serambinya. Gedung itu masih ada. Saya sudah ke sana berapa kali dan di situ dengan gereja namanya Gereja Santa Ana. Atas nama ibu dari Bunda Maria. Ada di sana dekat dengan gedung ini, pintu gerbang domba ini. Nah, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Perhatikan saudara. Di dalam pasal 1 menjelaskan tentang orang yang sedang berbahagia, orang yang sedang gembira, orang yang sedang senang-senang merayakan perayaan. Tapi tak jauh dari tempat perayaan ini ada orang yang menderita. Menderita apa? Menderita sakit. Sakit apa? Macam-macam. Sakit buta, sakit timpang, sakit lumpuh, dan macam-macam. Inilah fakta kehidupan. Ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita bersedih. Ada kalanya kita bahagia, dan di tengah bahagia itu ada orang yang menderita seperti ini. Oleh karena itulah antara kematian dan kehidupan itu seperti jodohnya. Kalau ada mati ya ada hidup ya ada mati, ada sakit, ada sembuh, ada sakit, ada bahagia, ada derita, itulah kehidupan. Oleh karena itu ketika kita sedang bahagia, ketika kita merasa mendapatkan berkat luar biasa, jangan sampai lupa diri. Sehingga kita melupakan Tuhan karena kegembiraan itu, kita bersenang-senang di dalam kegembiraan yang duniawi terutama. Dan akhirnya kita melupakan kegembiraan itu datangnya dari mana, berkat itu datangnya dari mana. Jangan seperti orang Samaria, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ada 10 orang yang kembali untuk berterima kasih hanya 1 orang. Dan itu pun orang Samaria. Orang Samaria itu direndahkan orang Yahudi. Jadi kalau begitu kita lihat dari kalau kita ini menjadikan standar, ternyata dari banyak orang itu hanya 10% yang bisa mengingat berkatnya Tuhan. Nah kita termasuk yang mana kalau gitu? Dari 10 itu hanya 1 yang ingat Tuhan. 1 ingat kembali. Oleh karena itu saudara, kita belajar untuk dalam segala sesuatu jangan sampai lupa Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 5. Ayatnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-18. Tolong bacakan. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu dia. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau kita menjadikan hidup ini, gaya hidup itu gaya bersyukur. Bersyukur waktu mendapat berkat. Bersyukur waktu mendapat apa yang kita anggap sebagai musibah. Sebab hidup itu tidak akan lepas antara bahagia dan derita, antara berkat dan musibah, antara sakit dan sembuh. Semuanya itu saling terkait. Makanya di tengah-tengah gembiraan perayaan ini dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Kalau kita menjadikan gaya hidup kita ini gaya bersyukur, apapun yang terjadi kita tidak lupa diri. Waktu kita di atas, tidak lupa Tuhan. Waktu kita di bawah seolah-olah
kita berada di bawah, yang paling bawah, kita tidak merasa dunia sudah mau kiamat. Sehingga kita kehilangan harapan. Makanya, biasakanlah hidup bersyukur dalam segala apapun. Terutama dalam situasi sekarang ini. Situasi krisis corona. Situasi semua orang pada ketakutan dengan adanya COVID-19 ini. Kalau kita jauh hari sebelum ini sudah mendasari diri kita untuk bersyukur dalam segala hal, apapun yang terjadi tidak akan menggoncangkan kita. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan kita. Karena pada akhirnya kita sadar, Tuhan itu yang mengendalikan hidup. Tuhan itu yang menyelenggarakan kehidupan ini. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di sana. Nah, kalau kita tidak berbiasa bergaul karib dengan Tuhan, kita dihantam musibah, sudah kita bingung begini. Kayak layang-layang lepas daripada benangnya itu. Karena kita tidak punya harapan. Karena kita tidak terbiasa untuk berpijak pada iman. Tidak terbiasa untuk memandang pada harap. Tidak terbiasa untuk mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kejadian apapun, seandainya kita kehilangan kebebasan sekarang kan, hilang itu kan, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak ada lagi kenyamanan. Kenapa? Kita takut jangan-jangan tertular ini, jangan-jangan tertular itu, kenyamanan hilang, kehilangan kenyamanan. Kita tidak bisa kerja, saya nggak tahu bagaimana dapat uangnya nanti untuk membiayai keluarga. Semuanya ini harus kita landasi dengan iman. Iman bahwa pada akhirnya yang mengendalikan hidup ini Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita mempunyai iman seperti ini, saudara akan melihat banyak mujizat terjadi. Dalam kesulitan ini, saudara akan menemukan hal-hal yang saudara bisa bersyukur atasnya. Berharap mengamandang ke depan. Berarti kalau tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang tanpa izin Tuhan terjadi, tanpa izin Tuhan. Tuhan mengizinkan hidup ini terjadi. Oleh karena itu, jangan bingung, jangan takut, jangan gelisah, jangan putus asa. Sebab ada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Mengapa harus putus asa? Romo tidak takut. Saya sendiri sendak. Karena saya lihat apapun yang terjadi, Tuhan yang punya kehendak. Tapi saya kasihan pada saudara-saudara yang ada di luar sana, yang tidak punya harap, yang ketakutan sudah tidak bisa makan. Apalagi lebih sedih lagi, saya melihat YouTube kemarin itu ada orang yang memberikan prank ya. Memberikan orang yang sedang kebingungan cari makan, diberi hadiah sampah. Aduh, entah siapapun orang itu. Orang mengharapkan dapat sesuatu malah dibohongin seperti itu. Tega sekali. Nah, kita jangan sama seperti itu, saudara. Untunglah orang itu sudah ditangkap ya. Nah, ini sudah ditangkap, saya lihat lagi tadi di YouTube, malah dianiaya, dibully di situ, dirundung di dalam penjara itu. Nah, bukan gitu, Mbak. Kalau tidak bisa menolong orang di dalam keadaan kesulitan, ya jangan menghinakan orang dengan cara itu. Kalau tidak bisa menolong dengan uang, dengan materi karena kita tidak punya, doakan. Jangan malah dihina seperti itu. Itu menyakitkan bagi orang dihina seperti itu. Nah, dalam situasi COVID seperti ini, kita tidak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah saling mengerti, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mendoakan. Syukur-syukur kalau kita punya bisa saling membantu gitu. Nah, inilah tujuannya kita mempunyai kemanusiaan, punya cinta kasih itu. Karena hidup ini saudara, tidak akan selalu isinya gembira. Apalagi sekarang dalam situasi krisis seperti ini.
Banyak orang takut. Banyak orang seperti yang terjadi di sini. Sementara orang lain bersuka cita, mungkin ada yang orang bersuka cita. Saya tidak tahu juga orang kaya yang punya banyak uang. Apakah mereka tidak khawatir juga? Kalau khawatir itu ya bukan masalah punya uang atau tidak, itu masalah hati. Orang punya uang banyak bisa khawatir, bisa saja. Orang kaya bisa saja, malah orang yang miskin mungkin tidak khawatir juga bisa. Karena ini masalah hati, terlepas daripada yang kita punya atau tidak, tapi ini sikap hidup. Orang yang miskin bisa punya harap, punya pengharapan. Orang yang kaya mungkin malah ketakutan. Kita juga tidak tahu. Oleh karena itu dalam ayat ini, dalam ayat 3 dari pasal 5 ini dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka kehilangan kebahagiaan. Tidak adalah orang sakit, tidak adalah orang yang mau buta, timpang, lumpuh. Tidak ada. Maunya sehat semua. Kita begitu juga kan. Ya kalau bisa jangan ada COVID ini kan. Jangan ada penyebaran pandemi ini kan. Kalau bisa, tapi nyatanya sudah ada begini. Kita tidak bisa mengatakan pergi sana, atau kita usir, lalu pergi sana dalam nama Yesus pergi. Ya tidak bisa, namanya penyakit kok. Dan itu menimpa seluruh dunia kok. Jadi kita harus realistis. Realistisnya gimana? Bangun kekuatan batin kita. Jangan mengharapkan yang aneh-aneh. Yang bisa menguatkan diri kita adalah diri kita sendiri dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang mengatur segala-galanya. Dengan keyakinan bahwa ada Allah yang mengendalikan kehidupan ini. Dengan tetap berjaga-jaga untuk diri kita sendiri. Berjaga-jaga untuk tidak berkumpul terlalu dekat dengan orang, untuk mengadakan social distancing, untuk selalu cuci, ya semua pengarahan pemerintah itu tetap kita lakukan secara bertanggung jawab, sementara batin kita bangun di dalam iman kepada Tuhan. Jangan mentang-mentang percaya pada Tuhan tidak akan dihinggapi dengan penyakit. Itu pemikiran bodoh. Penyakit itu tidak melihat orang itu beriman apa, tidak akan. Penyakit itu tidak akan melihat orang itu punya pendidikan apa, tidak akan. Penyakit itu tidak akan melihat orang itu punya kedudukan apa, umurnya berapa, dari latar belakang apa, suku apa, bangsa apa. Semua dilibas. Jadi kita jangan berpikir bodoh. Tetapi tetap hati-hati, sementara kita tetap berjaga-jaga dan beriman kepada Tuhan. Jadi imannya jangan iman bodoh. Imannya iman yang menggunakan akal. Selanjutnya dikatakan mengenai orang-orang tadi, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Mengapa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Artinya menurut Alkitab di tengah-tengah kelihatannya tidak ada harapan ini, ternyata masih ada harapan terbuka. Ada malaikat Tuhan datang membuat suatu mujizat, membuat goncangan di dalam air itu. Demikian ada bagi orang percaya. Jangan sampai musibah atau kesengsaraan dunia ini melupakan kita melupakan bahwa di ujung gua yang gelap itu masih ada lubang sinar yang akan menolong kita. Di ujung kegelapan kehidupan ini masih ada harapan. Harapan apa? Harapan bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kalau kita beriman padanya untuk mati sia-sia. Tidak membiarkan kita untuk mengalami musibah ini tanpa ada jawaban. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa.
supaya mendoakan Pak Presiden Jokowi, mendoakan jajaran kabinetnya, para menteri, pemerintah, untuk dapat segera menyelesaikan COVID ini. Jangan malah menghujat-menghujat macam-macam, tidak karuan, nantang-nantang, tidak karuan. Ini tidak akan menolong. Kita sebagai orang Kristen perlu berdoa satu sama lain, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan pemerintahan kita, mendoakan pejabat-pejabat negara kita, mendoakan Bapak Presiden kita, supaya Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan hikmat untuk dapat menyelesaikan masalah yang menimpa bangsa kita ini. Hidup tanpa harapan itu membuat kita tidak bisa bergerak, kita jadi lumpuh. Makanya dalam Alkitab dikatakan ada 3 yang penting apa? Iman, harap, dan kasih. Kalau orang sudah tidak punya iman, tidak tahu apa yang jadi pegangan. Kalau orang tidak punya harap, tidak punya asa, saya bukan harap, jadilah putus asa. Nah, orang yang putus asa artinya putus harap, dia nggak tahu mau kemana, bingung. Nah, Alkitab memberi gambaran kepada kita, di tengah-tengah yang sakit itu ternyata ada malaikat turun ke dalam kolam di mana mereka ada. Sehingga dengan demikian mereka punya harap, di tengah sakit itu masih ada harap kesembuhan. Demikian pula kita, saudara, jangan putus asa. Masih ada Allah yang bantu kita. Mungkin sulit ya, sulit. Yang timbang itu juga sulit kakinya, nggak bisa jalan. Yang buta itu juga matanya bisa lihat, sedih, gelap. Yang lupa juga gitu. Tetapi Allah dapat melakukan sesuatu di luar nalar kita. Jika Dia kehendaki, diturunkan malaikat ini untuk menolong, untuk menggoncangkan kolam itu. Saya kira kalau kita punya iman, kita akan mengalami berulang-ulang hal-hal yang tidak terduga, yang datang dalam kehidupan di tengah-tengah kita dalam keadaan putus asa, nabrak tembok sana, nabrak tembok situ. Ya seperti bangsa Israel waktu itu, di luar ada Laut Merah, mereka tidak bisa menyeberangi, di belakangnya ada tentaranya Fir'aun yang mengejar mereka, kiri kanan padang belantara, yang mungkin ada singa sana, ada serigala. Sudah tidak ada jalan. Tapi apa kata Tuhan? Aku yang berperang, Tuhan yang berperang untuk engkau. Akhirnya sesuatu yang tidak terduga-duga terjadi. Musa mengangkat tongkatnya, lalu laut itu terbelah, mereka bisa keluar. Tuhan memberikan jalan keluar kalau kita punya iman di tengah-tengah kebuntuan masalah. Jangan lihat kebuntuannya. Jangan lihat lorong gua yang gelap itu. Lihat lubang kecil yang ada sinar akan masuk, yang memberikan harapan, secercah harapan bagi kita. Jangan lihat timpangnya, jangan lihat butanya, jangan lihat lumpuhnya. Lihatlah malaikat turun yang akan menggoncangkan kolam itu. Di situ kita akan mempunyai kekuatan untuk hidup. Selanjutnya dikatakan, jangan dikalahkan, dilumpuhkan oleh ketakutan yang diberitakan orang, yang bukan membawa kegembiraan, membawa kekuatan pada kita, malah melumpuhkan harap kita. Jangan dengarkan yang gitu-gitu. Orang-orang yang mengabarkan, wah menakut-nakuti ini hari kiamat ini, itu, dan itu hanya menakut-nakuti. Cari berita yang mengatakan bahwa Tuhan itu selalu akan memberikan jalan keluar bagi orang yang percaya padanya dan bagi orang yang berharap kepadanya. Ayat 5 dari Yohanes 5. Di situ ada seorang yang sudah 30 tahun 8 lamanya sakit. Di mana? Ya berbaring di situ. 38 tahun. Kadang-kadang Tuhan menolong itu menunggu kesabaran kita. Tidak segera menjawab permasalahan kita pada saat itu juga. Nah, di sini Tuhan mengendaki kesabaran kita. Oleh karena itu, jangan ketika Tuhan, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab itu, Tuhan tidak peduli kepada kita. Bukan begitu. Dia mengajar dan melatih kita untuk sabar. Romo kapan ya? Saya dengar beritanya sudah bulan Juni ini tuh katanya sudah mulai dibuka lagi. Jalan-jalan. Tunggulah. Hendaklah kita sabar. Kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6.
Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6, tolong bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Bukan waktu senang saja. Waktu apapun bersukacita. Kebahagiaan itu status batin ya. Tergantung kita. Bersukacita itu juga status hati, tergantung kita. Kalau kita biarkan hati kita tanpa harapan, hati kita murung, hati kita takut, ya nggak ada bahagia. Makanya ada perintah di sini, bersukacitalah. Berarti yang menentukan siapa? Kita. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh ketakutan pada COVID ini, 19 ini. Jangan dikalahkan oleh kekhawatiran. Sementara kita tetap berjaga-jaga, sementara kita tetap waspada, hati jaga itu, jangan ikut, jaga hati itu, jangan ikut tertekan oleh situasi. Singkirkan itu. Bersukacitalah terus. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terus? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, dalam keadaan besar begini, jangan malah ya, ada kebiasaan-kebiasaan ketika dalam keadaan sempit ini di masyarakat terjadi penjarahan, itu kan merugikan orang. Ya tahu? Terjadi penjarahan, terjadi perang, itu bukan milikmu kau jarah seperti itu. Orang beriman tidak ada bersikap seperti itu. Itu kan mencuri, merampok namanya. Dan itu menyusahkan bagi orang. Padahal terjadi bakar-bakaran di Solo tahun berapa itu, 88 ya kalau saya lupa itu. 98 atau 88 saya lupa itu. Itu ada satu teman saya, kenalan saya, punya toko di sana. Tokonya habis. Dan akhirnya apa saudara? Dia jadi agak gila. Datang ke tokonya yang sudah rusak itu ditangisi gitu. Loh, itu apa tidak membuat sengsara hidupnya orang? Kita merampok punyanya orang. Jadi dalam keadaan tersebut, contohnya orang Jepang waktu ada tsunami, tidak ada perampokan. Malah menolong orang yang sedang dalam keadaan musibah itu, malah ditolong satu sama lain. Ya ini sikapnya orang Indonesia itu perlu belajar yang positif. Ya kayak si anak YouTuber itu, dalam keadaan begini, dalam keadaan kesusahan gini, menghina orang dengan memberikan sampah. Itu apa? Ya akhirnya kalau sekarang masuk ke penjara, yaitu dia memetik buah yang buah daripada perbuatannya sendiri. Belajarlah yang baik. Di dalam situasi apapun, jaga integritas diri kita. Jangan biarkan hati kita akhirnya didorong oleh rasa kemarahan, hawa nafsu kita ikuti, akhirnya kita jadi perampok mencuri minyak orang yang bukan milik kita. Jangan sampai itu terjadi. Itu bukan cerminan orang beriman. Terus saya tadi. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ya, dekat dalam artian dekat untuk mendengarkan jawaban kita. Jawaban doa kita maksudnya. Terus kan? Janganlah hendaknya kamu khawatir itu. tentang apapun juga. Jadi kalau sukacita itu perintah dan jangan khawatir itu juga perintah, berarti khawatir itu kita buat-buat sendiri. Kalau khawatir itu kita buat-buat sendiri, berarti sukacita juga bisa kita ciptakan dalam hati kita. Bukan karena uang, bukan karena situasi baik kita bersukacita. Dalam segala hal kitab suci mengajarkan kita bersukacita. Belum tentu orang yang miskin tidak punya apa-apa itu selalu hatinya menderita. Belum tentu orang kaya yang miliaran rupiah dia punya, belum tentu dia juga mempunyai kebahagiaan. Kebahagiaan itu status batin, kebahagiaan itu status hati, bukan tergantung apa yang kita punya. Tetapi bagaimana hati kita ini kita jaga. Toh akhirnya saudara, kita menyadari dengan adanya COVID ini, ternyata uang apapun tidak dapat menolong kita untuk bebas dari penyakit ini. Akhirnya kita punya uang banyak tidak bisa untuk beli apa-apa karena kita harus di rumah terus. Ternyata akhirnya kekayaan tidak punya kuasa apa-apa ketika menghadapi masalah seperti ini. Uang tidak bisa mempunyai kekuasaan apa-apa.
Berarti kalau gitu, ini sama seperti yang tadi. Bayangan kalau kita mati, tidak ada satupun yang kita bawa. Sehelai benang pakaian kita pun juga tidak. Ya kan? Sebongkah batu bata dari rumah kita pun tidak kita bawa. Akhirnya kita berhadapan kita dengan Tuhan. Hati itu yang akan diperlukan. Perbuatan kita yang akan diperlukan untuk menghadap Tuhan itu nanti. Oleh karena itu, jangan kita menjadikan benda ini sebagai tumpuan. Itu perlu untuk hidup, tetapi itu bukan tumpuan kehidupan. Hati ini. Kelolalah hati kita ini. Singkirkan dari yang negatif. Isi dengan positif. Isi dengan iman. Isi dengan cinta kasih. Isi dengan harap. Teruskan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah. Kalau khawatir jangan dilemparkan pada pasangan hidupnya. Artinya khawatir, bete, ya, lalu yang dimarah-marahin anaknya, lalu yang dimarah-marahin suaminya, lalu yang dimarahin saudaranya, istri marahin istri marahin suaminya, suami memarahin istrinya. Jangan gitu. Lemparkan pada Tuhan melalui doa. Sehingga kita tidak menjadi faktor pembuat kacau dalam rumah tangga juga. Sudah kacau di luar, kacau di rumah tangga. Karena sikap kita yang tidak elegan. Sikap kita yang tidak tahu bagaimana melampiaskan rasa khawatir dan rasa takut tadi ke dalam doa. Doa itu penting. Makanya saudara, suami istri kalau ada masalah, tolong saya ingatkan, berlututlah bersama. Lemparkan permasalahannya dalam doa kepada Tuhan. Jangan lemparkan satu dengan yang lain. Bikin kacau dalam rumah tangga malah. Ya. Teruskan. Jadi kita harus sabar menunggu semuanya. Dalam kesabaran itulah kita berdoa. Teruskan ayat tadi. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dengan ucapan syukur lagi. Berarti yang bisa membuat bahagia diri kita sendiri. Jangan biarkan situasi luar mencuri kebahagiaan kita. Jangan biarkan ketakutan COVID ini mengalahkan sikap hati kita. Tetaplah berbahagia. Tetaplah sampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita sudah tidak bisa kemana-mana. Hatinya juga tidak karuan mau apa. Ya toh? Tapi tetaplah belajar untuk mencintai Tuhan di dalam situasi seperti ini. Terus, kembali kepada Yohanes 5. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bayangkan ini. Alangkah gembiranya orang ini. Dia tidak komplain, tidak marah-marah pada orang sekitarnya. "Kenapa kamu dahulu ini dan itu, aku sudah di sini dari tadi." Kenapa? Enggak, dia enggak marah. Dia dengan sabar dan dalam kesabarannya Tuhan menampakkan diri padanya. Demikianlah juga kita. Bersabarlah saudara, dan dalam kesabaran, dalam doa, dalam iman, saudara tidak dikalahkan oleh kekhawatiran dan ketakutan, dan Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Dan kehendaknya Tuhan itu apa? Maukah engkau sembuh? Kehendaknya positif untuk kita. Saudara mau disembuhkan, mau diselesaikan dari situasi ini, bersabarlah. Pertanyaan itu akan datang pada saudara masing-masing. Maukah kau sembuh? Maukah kau diselesaikan dari masalah ini? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu." Ya, orang itu egois manusia itu. Dia mau rebutan untuk datang. Kalau ada malaikat datang, mereka yang mau duluan masuk, tidak mau nolong orang lain. Nah, ini cerminan yang tidak baik. Ya, contohnya kita lihat dalam masyarakat. Dalam keadaan gini malah membuat sakit hati orang lain. Nah, kita belajar untuk tidak memperdulikan diri sendiri seperti orang-orang yang di sekitar ini, tetapi untuk membantu dan saling menolong, saling teleponlah antar satu dengan yang lain, saling doalah antar satu dengan yang lain, saling pedulilah antar satu dengan yang lain.
Sehingga dengan demikian Tuhan, saudara tidak merasa sendirian. Ialah masih ada teman, masih ada sahabat, masih saudara seiman yang memperdulikan aku. Kasihan orang ini, 38 tahun sendirian, orang pada ninggalin dia. Ya, coba kita baca. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, karena dia orang lumpuh ya. Jadi dia akan apa? Berjalan ngesot gitu ya, istilahnya. Untuk datang ke situ didahului orang. Alangkah kecewanya dan frustrasinya orang ini. Tapi dalam frustrasinya dia tetap berharap. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, maukah kau sembuh? Dan kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Ini jawaban yang dinanti-nanti. Tidak usah cari-cari caranya orang itu. Dia menemukan jalannya dari Tuhan sendiri. Saudara, maukah mendapatkan jalan keluar dari Tuhan? Sabarlah, bersukacitalah, berharaplah. Jangan dibiarkan hatimu dikalahkan oleh ketakutan ataupun kekhawatiran. Terus, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena hari Sabat orang nggak boleh jalan kemana-mana, nggak boleh kerja kan, nggak boleh ngangkat-ngangkat. Makanya ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Inilah manusia. Nolong tidak, ada orang baru saja ditolong, dihalang-halangi. Itulah manusia jahatnya. Memberi bantuan tidak, orang sedang cari makan, diberi sampah. Itulah manusia. Ini contoh yang tidak baik. Oleh karena itu kita kalau tidak bisa nolong, berdoalah. Kalau tidak punya uang itu, kalau punya uang, ya berilah sedikit-sedikit apa yang kita punya. Ya boleh beramai-ramai kita urunan memberi siapa, atau boleh pribadi-pribadi. Kita berikan pada teman. Kalau kita tahu orang yang sedang menderita dan minta tolong. Ya, jangan kayak orang Farisi ini, orang Yahudi ini. Menolong tidak, orang sholat habis sembuh malah dimarah-marahin. Nggak boleh kamu mengangkat tilam pada hari Sabat. Kadang-kadang orang lebih mementingkan hukum daripada kemanusiaan. Iman kita mengajar untuk kita mementingkan manusia. Entah tak peduli itu orang budayanya apa, agamanya apa, kalau nolong saja. Jangan dilihat-lihat dulu, karena ini bukan orang ortodoks, tidak satu gereja, tidak usah saya tolong. Lah kalau dia membutuhkan pertolongan ya kita harus menolong. Karena kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita. Ya, teruskan. Kita baca di dalam ayat yang ke-11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dikontraskan tindakan Yesus dengan sikap orang Farisi ini. Orang yang menolong aku ini, yang menolong anak, yang menyuruh aku. Kok kamu larang-larang aku? Nolong enggak, malah melarang dan mempersulit aku. Aku baru saja lepas dari deritaku, kamu mau dibebani lagi dengan berderita. Saudara, jangan kita menimpakan derita pada orang lain karena penderitaan kita sendiri. Jangan kita menjadi penyebab penderitaan orang lain. Jadilah penyebab kegembiraan orang lain, pertolongan bagi orang lain. Terus kan? Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Mereka bertanya bukan karena ingin tahu, hanya ingin mempersulit orang itu saja, karena Yesus kan sudah pergi. Kalau orang sudah pikirannya hanya egois untuk dirinya sendiri, lebih mementingkan hukum, aturan, daripada mementingkan kebutuhan manusia. Nah ini jadinya. Ya. Terus, tetapi ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Yesus tidak ingin diketahui. Berbicara seperti bacaan dari episode kita, Eneas disembuhkan oleh Petrus, dan juga Tabita atau Dorcas, itu kalau bahasa Indonesia namanya kijang, artinya kijang. Tabita itu bahasa Ibrani, Dorcas itu bahasa Yunani, kalau bahasa Indonesianya kijang.
Wanita ini wanita yang dermawan, nolong orang, akhirnya mati. Akhirnya Petrus dengan kuasa Allah menyembuhkan, menghidupkan orang ini. Apa artinya? Injil datang untuk memberi kehidupan. Injil datang juga untuk mengajar kita untuk berbuat baik pada janda-janda, pada orang miskin, pada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 9 tadi, ya. Kisah Rasul pasal 9, kita baca ayatnya yang ke 34, mungkin coba baca. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Bukan, Kristus. kalau gitu yang sesudahnya. Di pasal 9 yang perempuan itu mengenai si Tabita itu, kisah Tabita itu. Coba kita baca dari ayat yang ke 20, ada ayat yang ke-39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Kalau orang ini mengasihi orang, pasti akan dikasihi. Nah, kita harus belajar ini. Bahwa kita belajar ada dua hal di sini. Pertama, Injil datang untuk memberikan kehidupan, memberikan harapan. Kita tidak boleh mati dari kelumpuhan. Kelumpuhan apa? Lumpuh atas segala macam. Lumpuh atas kesehatan kita, lumpuh atas kepedulian kita, lumpuh atas kemanusiaan kita, lumpuh atas cinta kasih kita, lumpuh atas harap kita. Jangan. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada orang lumpuh tadi, bangkitlah. Petrus mengatakan pada Eneas, bangkitlah. Petrus mengatakan kepada Tabita, bangunlah. Saudara, bangunlah dari situasi yang mungkin mematikan perasaan ini, mematikan harap ini. Bangun. Jangan rela dikalahkan oleh COVID ini. Mari kita mempunyai harap bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang ada. Maka kita harus tetap berdoa agar ini cepat selesai. Ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes 5. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dan nanti kalau memang Tuhan menyelesaikan segera masalah COVID ini, situasi masyarakat disembuhkan, sebagaimana perintah Kristus kepada orang ini, jangan berbuat dosa lagi, hendaknya kita menjadi orang yang lebih baik. Sebab ternyata kita tidak bisa menghalangi hidup kita dari bahaya dan dari kematian. Kekayaan kita tidak bisa melindungi kita, jabatan kita tidak bisa melindungi kita, pendidikan kita tidak bisa melindungi kita. Oleh karena itu, kita harus bijak, kita harus arif di dalam menyikapi kehidupan ini. Tidak usah takut, tapi jangan sembrono. Tidak usah khawatir, tapi jangan arogan dan sombong. Iman yang benar adalah iman yang memunculkan kerendahan hati. Rendah hati dan ketaatan kita pada aturan yang ada, supaya itu tidak membahayakan diri kita sendiri. Makanya COVID ini mengajar kita banyak hal. Mengajar kita untuk peduli pada sesama, mengajar kita untuk menyadari bahwa ternyata tanpa Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa, mengajarkan kita untuk merenungkan pada diri kita sendiri. Hidup ini tanpa Tuhan akan tidak karuan kelimpungan kita kemana. Marilah masalah ini, minggu orang lumpuh ini, menolong kita untuk bangkit dari kelumpuhan kita, mendorong kita untuk tetap berharap melihat ke depan. Coba kita baca selanjutnya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tentulah. Ya,
Kayak orang YouTuber yang memberi sampah itu katanya sudah beberapa kali dia melakukan itu, sudah diingatkan dan mau, akhirnya apa sekarang? Masuk penjara dan dibully di penjara. Saya lihat teman-teman ditelanjangi, disuruh push up, entah macam-macam dilakukan. Kalau di penjara itu kan bisa apa saja terjadi, karena nggak mau dengar nasihat. Nah itu orang-orang diberi nasihat malah nantang pergi ke India, berapa orang itu akhirnya tidak bisa pulang kan, karena nantang gitu loh. Kita jangan sampai begitu. Jangan nantang, tetapi tetap rendahkan diri kita dan taat pada aturan yang ada, sehingga kita selamat diri kita, selamat keluarga kita, selamat anak-anak kita, sambil tetap sabar menunggu sampai pulihnya menjadi normal keadaan yang ada ini. Yang terakhir, kita baca ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ketika orang telah mendapatkan pertolongan Tuhan dan melihat mujizat dalam kehidupan ini, akhirnya secara sukarela dia menjadi saksi, memberitahukan pada orang lain. Orang-orang yang tadinya mengejek akhirnya dipermalukan, kayak orang-orang Yahudi ini kan. Tadinya mengejek, tadinya melarang, akhirnya diberitahu, ini loh yang saya ini disembuhkan orang ini. Akhirnya mereka dipermalukan. Oleh karena itu saudara, supaya kita tidak dipermalukan, bertindaklah bijak dalam kehidupan ini, bertindaklah arif dalam kehidupan ini, dan jangan cepat putus asa. Semuanya bisa berubah menjadi baik. Karena Tuhan bukan untuk menciptakan dunia, bukan untuk dihancurkan pada dirinya sendiri. Dia menciptakan umatnya bukan untuk mengalami kebinasaan. Dia datang, terutama Kristus datang ke dunia itu untuk memberikan kehidupan. Dan Injil itu memberikan harapan pada kita. Oleh karena itu, biarlah peristiwa ini menolong kita untuk merenungkan ke dalam, merenungkan diri kita, mencari Tuhan di dalam kesendirian kita. Biarlah berita Injil hari ini menolong kita untuk dapat menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah krisis virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk tetap beriman padanya, berharap kepadanya, dan mengasihi dia. Tuhan memberkati. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.